Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali ya pada mata kuliah fikih muamalah. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembahasan ini kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Sebelum memasuki materi jual beli, Ibu ingin tanyakan dulu, flashback dulu pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah dan juga ruang lingkupnya. Ada yang bisa mendefinisikan fikih muamalah, pintar? Ya, baik, silakan Khalisa. Jadi fikih muamalah itu adalah fikih itu artinya hukum-hukum, sedangkan muamalah itu adalah hubungan antar manusia. Jadi fikih muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia, misalnya kayak kerjasama ataupun hubungan timbal balik, atau kayak misalnya jual beli kan termasuk hukum timbal balik, kayak sewa menyewa, utang piutang, kerjasama kayak ada mudharabah, musyarakah, murabahah. Nah itu semuanya diatur dalam fikih muamalah. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan, pintar? Sama saja, iya, baik. Ya, jadi dalam fikih muamalah adalah hukum yang mengatur antar hubungan sesama manusia dalam transaksi ekonomi syariah. Ya, yang mana di dalam kegiatan ekonomi syariah pasti ada akad-akad yang harus dipakai. Kenapa harus ada akadnya? Supaya jelas. Oke, ada lagi? Salah satu rukunnya, iya, betul. Ada lagi? Supaya lebih afdol. Lebih afdal, oke. Dalam melaksanakan transaksi jual beli, ngapain sih jual beli itu? Menukar suatu barang dengan uang. Oke, barang dengan uang, apalagi? Interaksi pembeli dan penjual. Interaksi pembeli dan penjual. Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain, bisa satu barang dengan uang, yang mana barang tersebut harus memiliki nilainya. Ya kalau nggak ada nilai, ngapain diperjual belikan. Ya, jadi harus barangnya itu adalah harus harus ada dan juga harus ada bernilai, ya. Kemudian dalam transaksi jual beli ini tadi harus ada namanya ijab dan qabul. Ada serah terimanya. Sama hanya kayak kita di Kalimantan, biasanya dalam transaksi jual beli ini adalah pasti ada sigotnya. Tukarlah, juallah. Kalau itu transaksi yang langsung kita berhadapan atau dalam satu majelis. Baik, kemudian hukum dari jual beli. Hukum jual beli itu boleh apa nggak boleh? Boleh. Boleh. Di sini dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 275 ada firman-Nya Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi transaksi yang diperbolehkan itu adalah jual beli, bukan riba. Yang mana kadang-kadang dalam jual beli itu ada unsur ribanya. Nanti akan kita bahas di mana sih konsep jual beli tapi ada ribanya, ya. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat yang pertama ada penjual dan pembeli. Otomatis harus ada. Gak mungkin ada penjual gak ada pembeli. Ya kan, ada yang pembeli tapi gak ada yang jual, itu bagaimana? Bukan transaksi namanya. Jadi harus ada timbal baliknya. Nah, kemudian ada barang atau jasa. Jadi dalam pertukaran ada barang yang ditukar. Baik itu barang dengan uang atau ada barang dengan barang yang biasanya dulu dikenal dengan barter. Nah, istilah pada zaman dahulu itu biasanya barter. Barang dengan barang yang sama nilainya. Nah, tapi kalau sekarang lebih banyak adalah jual beli antar barang yang ditukar dengan uang. Kemudian adanya ijab dan qabul. Ya, tadi ada tukarlah, juallah, atau terima kasih. Nah, kemudian macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli ini juga sudah banyak akadnya. Yang pertama ada jual beli tunai. Yang kedua jual beli murabahah. Ketiga jual beli salam. Keempat jual beli istisna. Dan kelima jual beli soft atau jual beli mata uang. Jadi uang dengan uang. Jual beli tunai otomatis mungkin Bu Hanfian sudah sering melakukannya, kayak beli makan, beli minum, beli bensin, beli rokok misalkan. Ya, itu ada jual beli tunai di mana kita mendapatkan barang, ya si pembeli mendapatkan barang dan penjual mendapatkan uang. Ya, senilai dengan barang yang
dijual tadi. Dan transaksinya dilakukan dalam satu majelis. Berarti barangnya ada, uangnya juga ada. Itu ada jual beli tunai. Kemudian yang kedua ada jual beli murabahah atau bisa disebut dengan jual beli kredit. Nah, di mana jual beli kredit ini biasanya adalah nilainya pasti lebih mahal daripada jual beli tunai. Karena apa? Si pembeli mendapatkan barangnya secara langsung, tapi si penjual tidak mendapatkan nilainya secara nominal, secara keseluruhan. Karena tadi berangsur. Jadi pembeli boleh membayar barangnya entah per minggu misalkan 20.000. Mencicil. Nah, di mana kelebihan yang didapatkan oleh penjual itu harus diberitahukan dulu kepada si pembeli. Contoh, beli motor. Ya, beli motor. Kalau secara cash atau secara tunai harganya 20 juta misalkan. Tapi kalau bayarnya secara cicilan atau kredit, maka biayanya menjadi 30 juta. Dengan estimasi pembayaran selama 2 tahun setiap bulannya dengan nominal sekian. Nah, kayak gitu ya. Jadi bayarnya per bulan, misalkan per bulan 500 segala macam. Nah, itu adalah jual beli murabahah. Jadi si penjual memberitahukan, oh kalau tunai harganya 20, tapi kalau secara cicilan harganya 30. Transaksi jual beli, barangnya tidak ada dalam majelis. Tapi spesifikasi barangnya sudah ditentukan. Misalkan beli baju, warnanya mau warna apa? Kainnya jenis apa? Ukurannya apa, mau S, M, L, XL, dan lain sebagainya harus ada. Kemudian pembayaran harganya ini berapa? Estimasi si pembeli mendapatkan barangnya berapa lama. Nah, itu harus dijelaskan. Makanya sekarang paling banyak adalah jual beli online. Karena itu adalah jual beli yang kita tidak satu majelis. Dan barangnya kita tidak lihat. Tapi spesifikasinya harus ada. Jadi dalam salam ini kita harus bayar dulu di awal. Barang datang di kemudian hari. Bisa 2 hari atau 1 minggunya. Ya, jadi harus ada kesepakatan dari jenis barang dan sampai waktu penyerahannya itu kapan. Ya. Kemudian ada lagi jual beli istisna. Nah, ini sama, pesanan. Tapi bedanya dengan salam, dia pesanan ini barangnya belum ready, belum ada. Tapi si pembeli boleh pesan mau barangnya itu terbuat dari apa. Kayak pesan aja, pesan misalkan mau bikin rumah. Ya, mau beli rumah yang mana ketentuan rumahnya misalkan lantainya tingkat 5 misalkan. Kamarnya ada 10. Nah, itu adalah jual beli pesanan. Atau mau rukes meja kayak gitu ya. Dari mana? Dari kaca kah bahannya atau dari kayu jati kah dan lain sebagainya, itu pesanan. Dan sistem pembayarannya boleh dilunasi di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Jadi nggak boleh ibu hari ini menyerahkan uang 1 juta, ibu pulang dulu, besok baru ibu ambil. Itu tidak boleh kalau adalah mata uang yang sejenis, kalau rupiah. Nanti berbeda kalau kita tukar uang rupiah dengan dolar atau real. Misalkan ada yang mau berangkat umroh, pergi haji atau traveling ke luar negeri. Maka itu diperbolehkan kita menyerahkan uang sekian, misalkan 5 juta nih. Mau ditukar dengan dolar, kita serahkan, tidak bisa kita menyerahkan rupiah 5 juta, kita mendapatkan 5 juta dolar, tidak bisa. Jadi kita harus tahu dulu nilainya rupiah dengan dolar itu berapa selisihnya, maka itu nilai yang akan kita dapatkan. Nah, jadi boleh misalkan ibu nyerahkan 5 juta, ibu ingin tukar dengan dolar, besok baru ibu ambil. Boleh dengan ketentuan bahwa jeda waktu itu adalah proses pihak bank syariah untuk menukarkan uang rupiah dengan dolar. Karena di Indonesia juga tidak memproduksi uang dolar. Nah, jadi ada tahapan transaksinya. Jadi berbeda kalau misalkan dengan mata uang yang tidak sejenis, boleh ada jeda waktunya dan juga berbeda nilainya. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, maka harus dalam satu majelis dan juga sama nilainya. Kalau tidak sama nilainya, otomatis ada ribanya. Karena itu adalah jual beli mata uang atau jenis uang yang sama bentuknya, sama nilainya, dan dipergunakan di tempat yang sama. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ada riba dalam aspek jual beli. Baik, siapa kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan salah satu akad jual beli? Ya. Oke,
Silakan untuk laki-laki dulu. Ulun akan menjelaskan atau mewakili kelompok, yaitu menjelaskan salah satu akad jual beli, yaitu istisna. Jadi istisna itu jual apa? Akad jual beli yang dimana barangnya itu masih belum ada, Bu. Iya. Beda halnya dengan salam. Kalau salam itu sudah ada spesifikasinya. Tapi kalau istisna ini masih belum. Dia akan dibuatkan setelah dilakukan pemesanan. Dan spesifikasinya itu kan misalkan contohnya hendak membuat baju PDH misalkan. Terbuat dari kain apa, misalkan itu ukurannya apa, dan biayanya berapa. Adapun cara pembayarannya itu kalau salam itu kan Bu di awal. Ya. Sedangkan kalau istisna itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir ataupun kredit Bu. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jual beli salam. Jual beli salam itu bayarnya di awal, tapi barangnya kada setempat lawan yang si pembeli. Jadi contohnya itu kayak membeli sepatu dengan syarat kita itu tahu deskripsinya seperti warnanya, misalnya warna coklat, kainnya itu dari kulit, lawan ukurannya 40. Estimasi kedatangannya misalnya hari ini kita misalnya tanggal 26, tanggal 27-nya dikemas diantar, habis itu 3 hari kemudian baru sampai. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya nih pada slide ini akan Ibu paparkan bagaimana sih perbedaan antara jual beli tunai dan jual beli salam ya. Dari definisinya pun tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk jual beli secara tunai itu pembayaran dan penerimaan barang pada waktu majelis akad ya, dan dilakukan secara tunai. Nah, tunai ini kemarin tunainya dalam artian bisa kita menyerahkan uang secara cash atau pembayarannya via online, tapi pembayarannya di waktu akad dan juga kita sudah menerima barang. Nah, itu jual beli tunai. Jadi jangan bayarnya pakai transfer ini uangnya kayak gitu ya. Berarti tidak tunai dong kayak gitu ya, bukan ya. Jadi tunai itu bukan dilihat dari segi pembayarannya, tapi pada saat bermajelis akad apakah si penjual menyerahkan barang dan si pembeli membayar harganya dan selesai transaksinya pada waktu itu juga. Berbeda halnya dengan jual beli salam, transaksinya dilakukan pada hari ini, misalkan pembayaran, kita memesan barangnya, spesifikasinya ada, tetapi transaksi itu tidak selesai karena apa? Karena barang akan diterima di kemudian hari. Nah, transaksi jual beli salam itu akan berakhir apabila barang sudah diterima oleh si pembeli. Nah, kemudian dari segi waktu pembayaran. Pembayaran kalau jual beli tunai dia dilakukan pada saat akad berlangsung. Jadi masing-masing nih penjual menerima uang, pembeli akan menerima barangnya. Kemudian kalau dalam jual beli salam berarti adalah waktu pembayarannya dilakukan di awal. Jadi selesai akadnya itu bayarnya sudah tunai, ini sudah selesai, bukan tunai. Sudah selesai pembayarannya dilakukan via transfer tapi barang tidak didapatkan pada waktu itu juga. Kemudian untuk waktu penyerahan barang. Nah, tadi ya sudah sama dalam tunai berarti ada uang, ada barang, begitu ya. Nah, kalau jual beli salam maka penyerahan barang ada ditentukan beberapa hari, 2 hari, 3 hari tergantung nanti toko kita memesan barang tersebut di daerah mana, biasanya kayak gitu ya. Kalau di daerah yang terdekat mungkin jeda waktunya hanya 1 hari atau 2 hari, tapi kalau sudah lumayan jauh bisa sampai 3, 4 sampai bahkan 1 minggu. Kemudian untuk jenis barangnya ya sudah pada waktu jual beli tunai kita bisa melihat dan kita bisa memegang. Kita bisa mencoba, bahkan misalkan kayak beli sepatu kan bisa dicoba di tempat apakah ini cocok, apakah muat dipakai atau tidak. Nah, tapi kalau dalam jual beli barang kita hanya dapat mengetahui spesifikasi barangnya. Jadi untuk para penjual yang jualan secara online ini harus dengan jelas mendefinisikan atau mendeskripsikan barang-barang yang mereka jual. Kemudian resiko dari
jual beli ini ya, ada jual beli tunai dan jual beli salam. Nah, untuk jual beli tunai, untuk risikonya itu relatif kecil karena barang itu bisa kita terima langsung dan bisa kita lihat tadi pada waktu bermajelis akad. Tetapi untuk jual beli salam ini risikonya lebih tinggi karena barang belum tersedia saat pembayaran dan kita memang tidak bisa melihat bahkan tidak bisa memegang barang yang kita beli kayak gitu ya. Hanya bermodalkan kita percaya dengan deskripsi yang sudah dicantumkan oleh si penjual. Ya, jadi dalam jual beli pun buat teman-teman harus secara hati-hati jual beli mana yang dipergunakan, yang mana harus sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, jadi kalau masih bingung bisa dilihat nanti dalam fatwa DSN MUI. Nah, jadi nanti ada fatwa DSN MUI yang memang menjelaskan akad dalam ekonomi syariah. Ya, semoga apa yang disampaikan atau kita diskusikan pada hari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.